Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hidayat Martin. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Mataram. Berikut video PPL siklus saya yang kedua. Yuk ikut ke kelas. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita pelajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita pelajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, sehat semua? Sehat. Oke, supaya pembelajaran kita hari ini berkah, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Mana ketua kelasnya? Silakan mimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Adina Rifaya, Amazua, Andi, Andro, Ida Bagus. Lalu, oke, berarti 3 orang yang tidak masuk ya. Oke, kalau begitu semuanya sudah aman. Seperti pembelajaran minggu kemarin, sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Semoga semangat kita belajar hari ini sesuai dengan semangat para pejuang terdahulu. Silahkan semua siswa berdiri. Indonesia tanah airku, tanjung darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupmu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silahkan duduk kembali. Untuk alur pembelajaran kita pada pagi hari ini, nanti Ibu akan memberikan kalian link ELKPD berdasarkan pembelajaran kita seperti minggu yang lalu. Kemudian nanti kalian akan berkelompok. Kelompoknya sudah Ibu bagikan minggu lalu ya. Nah, kelompok itu tetap, itu yang akan kalian gunakan juga untuk diskusi hari ini. Untuk kelompok lain, boleh mengacungkan tangan untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan kepada kelompok yang maju. Sudah paham semuanya? Oke, Ibu mau memflashback pembelajaran kita pada minggu lalu, yakni tentang massa, kemudian ada tentang unsur, ada tentang senyawa, dan ada juga tentang reaksi kimia. Sekarang Ibu nanya ke Nala. Nala, apa yang kamu ketahui tentang massa? Massa adalah berat jumlah yang terkandung dalam molekul permukaan. Oke. Kemudian, ada yang tahu tidak apa itu perbedaan senyawa dengan unsur? Ya, Amazwa? Kalau unsur itu merupakan substansi kimia yang terdiri dari atom-atom
yang memiliki proton yang sama dalam inti atomnya, seperti contohnya oksigen dengan emas, sedangkan senyawa adalah yang terdiri atas 2 atau 3 unsur yang terbentuk. Contohnya apa? Contohnya H2O. Oke. Kemudian di sini ada yang pernah membakar sampah? Atau ada yang pernah dikasih surat cinta dulu waktu SMP, kemudian kertas surat cintanya dibakar? Ada yang pernah seperti itu? Apa hasil utama ketika kertas itu dibakar? Ya, Viola? Abu. Hasilnya adalah abu. Di pembelajaran kali ini, yakni tentang hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier. Pertama, peserta didik itu mampu menjelaskan apa bunyi hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa ini. Yang kedua, peserta didik itu mampu menganalisis hukum Lavoisier itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, peserta didik ini mampu menerapkan hukum Lavoisier untuk menyelesaikan kasus atau masalah dalam kehidupan sehari-hari. Berikut silahkan kalian lihat ke depan. Ibu akan memutarkan video sedikit tentang hukum Lavoisier. Semuanya bawa buku? Silahkan diamati videonya, kemudian ditulis atau dicatat apa sih hukum Lavoisier menurut kalian setelah menonton video ini. Di sini saya akan melakukan percobaan salah satunya dasar-dasar yaitu buka puasa di mana kita sering menerangkan bahwa masa sebelum dan sesudah dilaksanakan masanya akan tetap sama. Lalu dari bahan untuk melakukan percobaan tersebut adalah yang pertama ada CDR, lalu ada 50 ml air, kemudian ada bilangan, lalu ada plastik. Kedua, ada 50 ml kita masukkan ke dalam plastik. Lalu kita simpan CDR. Hasil awalnya 50 gram. Kita tunggu sampai reaksinya selesai. Setelah reaksinya selesai, dia akan membentuk seperti ini yang berarti di dalamnya ada kandungan gas CO2. Kemudian kita timbang hasilnya masih sama 54. Jadi pada percobaan pertama ini hukum Lavoisier berlaku. Sudah beda. Dan kita masukkan sudah beda dalam botol. Hasilnya 30. Setelah sudah kue tadi bereaksi dengan cuka, kita dapat melihat bahwa balonnya membuatkan akhirnya terdapat gas CO2. Sehingga kita melihat lagi, masalahnya apakah tetap sama? Masalahnya tetap sama, tidak jadi satu. Yang berarti hukum Lavoisier berlaku percobaan kedua. Kita disebutkan dari percobaan pertama dan percobaan kedua bahwa hukum Lavoisier berlaku, yang dimana masa gas sebelum dan sesudah direaksinya terpasang. Sekian percobaan yang dapat saya lakukan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Semua sudah menonton video tadi? Bagaimana? Ada sedikit gambaran tidak tentang materi kita hari ini? Ibu kira sepertinya ini semua sudah paham ya. Kalau begitu, silahkan kalian duduk bersama anggota kelompok kalian masing-masing. Sekarang silahkan kalian mengeluarkan gawai atau smartphone-nya. Ibu share linknya di grup kelas kalian ya. Sudah masuk? Sudah masuk di HP-nya? Oke, kalau sudah silakan perhatikan dulu. Ibu akan sedikit menjelaskan tentang apa isi link yang kalian kerjakan tadi. Semua anggota kelompok silahkan perhatikan di depan. Oke, berikut isi link ELKPD yang tadi Ibu berikan linknya. Di sini kita membahas tentang hukum Lavoisier seperti yang Ibu bilang tadi sebelum kita mulai ke diskusi ini. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya. Selanjutnya di sini nanti masing-masing kelompok menuliskan siapa saja anggota kelompoknya. Paham sampai sini? Selanjutnya di sini ada sedikit permasalahan yang akan kalian diskusikan beserta anggota kelompok kalian. Kemudian di sini ada soal mengenai permasalahan yang tadi kalian amati. Kemudian di sini ada video tentang reaksi kimia yang kalian harus amati juga dan didiskusikan bersama anggota kelompoknya. Kemudian di sini ada beberapa soal berdasarkan video tadi. Selanjutnya kalian akan menuliskan kesimpulan dari kedua percobaan tadi. Paham sampai di sini? Atau ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada, berarti sudah paham sama LKPD-nya ya? Oke, LKPD ini silahkan kalian kerjakan di link yang tadi Ibu berikan. Kemudian hasil kerjaan kalian, ketua kelompoknya mengirimkan ke WA pribadi Ibu untuk Ibu cek. Kemudian baru siapa yang lebih dulu mengumpulkan link yang sudah dikerjakan, itu yang akan duluan presentasi. Paham sampai sini? Oke. Waktu kalian mengerjakan 25 menit dari sekarang. Semua atau satu orang? Kenapa? Semua. Oke. Semua siswa menulis di link Canva-nya
tapi hanya ada satu yang akan mengumpulkan ke ibu linknya, yang ketuanya saja. Kenapa semuanya nulis? Karena nanti itu yang akan dibacakan di depan. Masa HP-nya mau dioper-oper, ya kan? Silakan dilanjutkan. Empat, 6, sisa kelompok 5. Pertanyaan pertama, pada reaksi pembakaran kayu selain abu, zat apa saja yang terbentuk? Kayu terbakar karena bereaksi dengan Pada percobaan larutan dengan larutan PB dalam kurung NO3 di kurung 2, bagaimana masa sebelum dan setelah direaksikan? Jelaskan. Masa sebelum dan sesudah kedua larutan tersebut direaksikan adalah sama atau tetap. Pada percobaan larutan NaCO3 dengan larutan CL. CaCl2. CaCl2. Masa sebelum dan setelah direaksikan? Jelaskan. Sebelum direaksikan masanya ada 2 gram. Setelah direaksikan masanya sama. Bagaimanakah hubungan massa zat sebelum dan sesudah reaksi dari hasil percobaan pada kedua reaksi? Jelaskan. Dari kedua percobaan itu kita bisa melihat bahwa sesudah kedua larutannya direaksikan, massa dari larutan-larutan tersebut tetap atau tidak berubah dari sebelum larutannya direaksikan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, silahkan berikan aplaus untuk kelompok 6. Pada percobaan larutan KI dengan larutan PB nomor 3 NO3 2, bagaimanakah masa sebelum dan setelah direaksikan? Jelaskan. Larutan KI dengan larutan PB NO3 2 sebelum direaksikan masanya yaitu 37,87 gram dan setelah direaksikan masanya tetap sama 37,87 gram. Dibacakan Diana kurang jelas jawabannya. Coba yang moderatornya dibacakan jawaban untuk yang nomor 2 yang dibacain sama Yana. Nomor 3. Iya, nomor 3. Merujuk pada pertanyaan nomor 2, mengapa massa sebelum dan sesudah dibakar sama atau berbeda? Jelaskan. Hukum kekalahan Lavoisier dalam suatu reaksi, massa zat sebelum dan sesudah dibakar adalah sama, maka hasil pembakaran kayu massanya sama dengan sebelum dibakar. Contohnya, sepotong kayu beratnya atau massanya 10 gram dibakar, maka abu yang dihasilkan dari pembakaran tersebut adalah tetap atau sama. Silakan ditutup. Demikian isi presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada reaksi pembakaran kayu selain abu, zat apa saja yang akan terbentuk?
Jawabannya uap air, tanam dioksida, dan juga partikel kecil abu. Terus, menurut kalian, masa kayu sebelum dan sesudah dibakar apakah sama? Menurut kami, masa kayu sebelum dan sesudah dibakar akan sama. Merujuk pada pertanyaan nomor 2, mengapa masa sebelum dan sesudah dibakar akan sama atau berbeda? Jelaskan. Karena berdasarkan hukum kekekalan massa, massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah tetap atau konstan, sehingga massa hasil pembakaran kayu akan sama dengan massa kayu yang belum dibakar. Oke, perhatikan semuanya. Sekarang ibu mau nanya sama satu orang. Ada yang bisa menjawab apa itu hukum Lavoisier? Atau apa bunyi hukum Lavoisier? Ya? Mana? Ininya masalah zat sebelum dan sesudah adalah reaksi yang sama atau yang sama. Masa zat sebelum dan sesudah adalah sama atau tidak. Ada yang bisa memberikan ibu contoh? Apa contoh hukum kekekalan massa dalam kehidupan sehari-hari? Ya. Ada kayu dibakar, kertas dibakar, sama ada lilin. Oke, ada kayu yang dibakar, ada kertas yang dibakar, kemudian ada lilin. Oke, semuanya sudah paham? Kalau sudah paham berarti sudah tahu dong apa itu hukum Lavoisier atau hukum kekekalan massa. Jadi pada praktikum tadi, walaupun dia berada di ruang terbuka maupun di ruang tertutup, massanya akan sama. Jika kita melihat juga apa hasil dari setelah direaksi. Kemudian ada yang bisa memberikan kesimpulan dari dua percobaan tadi secara umum. Ya, Nanda? Keadaan kayu atau kertas akan dibakar hanya berubah satu bentuk kebentukannya, tetapi masa bahan dan pembakar tetap tidak berubah. Bagus, Nanda. Berarti dia semuanya untuk kesimpulan percobaannya tadi? Kalau begitu, ada tidak yang bisa memberikan kesimpulan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Naya? Masa sebelum dan sesudah reaksi adalah jika di ruangan atau sistem yang tertutup, maka Lavoisier mengambil suatu kesimpulan kekekalan massa sebelum dan sesudah reaksi adalah. Oke. Berarti hukum kekekalan massa atau hukum Lavoisier adalah masa sebelum dan sesudah reaksi itu sama atau tak sama. Nah, dari semua hasil diskusi tadi, bagaimana pembelajaran kita pada pagi hari ini? Apakah masuk ke pemahaman materinya? Masuk. Oke. Semua berarti Ibu Ahmad sudah paham mengenai materi ini, kemudian sudah bisa menjelaskan apa bunyi hukum Lavoisier, sudah bisa menganalisis juga, kemudian sudah bisa menerapkan apa saja hukum Lavoisier yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jam pelajaran kita sudah habis. Untuk tugas kalian, di sini kalian ada tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya akan Ibu kirim melalui WA grup masing-masing atau melalui WA grup kimia kita. Oke? Tugasnya silakan kalian kumpulkan hari Jumat minggu depan menggunakan buku latihan kalian seperti biasa. Oke, kalau sudah, mana ketua kelasnya? Silakan pimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai.
Berdoa selesai. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Diakhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.